Nah, pemotong PPh pasal 21 yang pertama pemberi kerja. Ya. Jadi, kalau saya bekerja di Politeknik, maka yang berkewajiban memotong adalah Politeknik Negeri Batam. Ya. Jadi pemberi kerja itu adalah ya badan ya atau orang pribadi yang memberikan pekerjaan. Ya, kemudian bendahara pemerintah. Ya, jadi ini untuk pemerintahan. Ya, misalkan bekerja di instansi pemerintah, ya, di kantor camat ya atau di kantor kementerian, ya, maka yang memotong adalah bendahara pemerintah. Ya, kemudian dana pensiun ya, atau badan lain ini ketika kita menerima pensiun. Ya, contohnya seperti BPJS, ya, ketenagakerjaan. Maka mereka wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, ketika si pekerja menerima uang pensiun. Kemudian badan ya yang membayar honorarium ya atau pembayaran lain ya sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ya, jadi badan ya atau contohnya bentuknya perusahaan misalkan memberikan pekerjaan ke orang pribadi, ya, maka perusahaan tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, jadi ini pihak-pihak ya, pihak-pihak yang berkewajiban ya melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang memotong itu adalah pihak yang memberi penghasilan ya. Jadi yang memberi akan memotong penghasilan. Ya, misalkan Silvi ya, Silvi bekerja di PTA. Kemudian PTA memberikan gaji ya kepada Silvi. Maka PTA wajib ya memotong pajak. Ya, jadi nanti gaji yang Silvi terima sudah dipotong oleh PTA ya, sudah dipotong pajaknya oleh PTA. Ya, jadi yang diterima tidak full lagi ya, karena sudah dipotong pajak. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, ini hak pemotong atas PPh pasal 21, kemudian kewajiban pemotong atas PPh pasal 21. Ya. Ini haknya. Ya. Pemotong pajak berhak atas kelebihan penyetoran PPh 21. Ya, jadi kalau PPh pasal 21-nya lebih ya kelebihan motong, maka si pemotong atau contohnya perusahaan berhak ya atas kelebihan tersebut. Kemudian pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh pasal 21. Nah, jadi untuk PPh pasal 21 dibayarkan itu paling lambat ya tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan pajak Januari, ya, misalkan Silvi dipotong pajak bulan Januari, ya, maka Silvi, ya maka perusahaan yang memotong tadi wajib membayarkan ke negara paling lambat tanggal 10 Februari, ya jadi bulan berikutnya. Kemudian paling lambat dilaporkannya tanggal 20 Februari, ya jadi bulan berikutnya. Kemudian pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan permohonan banding pada peradilan pajak. Ya, ini kalau ada sengketa ya bisa mengajukan keberatan. Kemudian kewajiban pemotong atas pasal 21. Ya, ini haknya tadi udah, sekarang kewajibannya setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP. Ya. Jadi perusahaan yang mau melakukan pemotongan pajak wajib mendaftarkan dulu ke KPP ya untuk terdaftar dan mendapatkan NPWP. Karena kalau tidak mendapatkan NPWP, nanti perusahaan tidak bisa melakukan pembayaran dan pelaporan. Karena pembayaran dan pelaporan menggunakan sistemnya
Direktorat Jenderal Pajak, ya. Nama websitenya DJP Online. Di website tersebut kita bisa membuat ya surat setoran pajak ya, atau sekarang disebut kode billing ya, kode untuk pembayaran pajak. Kemudian untuk pelaporan pajak juga di DJP Online ya, menggunakan menu e-filing. Kemudian pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya sekarang, karena sudah online. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Ya, setiap akhir bulannya dihitung, kemudian dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil ya, dengan menggunakan SPT. Jadi walaupun karyawannya penghasilannya di bawah PTKP ya, atau tidak kena potong pajak, tetap wajib dilaporkan ya. Walaupun nol ya, pajaknya tetap harus dilaporkan. Kemudian pemotong wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 baik diminta ataupun tidak. Ya, jadi ketika kita dipotong pajak, kita tuh punya hak ya sebagai karyawan, sebagai pekerja untuk meminta bukti potong. Karena bukti potong ini nanti akan bisa kita gunakan untuk pelaporan pajak tahunan. Ya, bisa menjadi kredit pajak ya, bisa mengurangi nilai pajak ya yang harus disetorkan ke negara. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Tidak ada? Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya kan ada kayak nengok-nengok contoh soal kan Pak. Kebanyakan semuanya digenapin ke setahun. Tadi kan ada pembayaran per bulan. Terus kan sebagai bukti untuk tahunan, SPT tahunan itu bayar lagi apa ya? Oh iya. Maksudnya per bulan beda, setahunnya beda lagi gitu maksudnya Pak. Ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Okta. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi ada hubungannya ya pertanyaan Okta dengan bersifat final dan tidak final. Oke, jadi PPh pasal 21 ini ada yang bersifat final dan bersifat tidak final. Ya. Jadi kalau bersifat tidak final, ya, tidak bersifat final. Ya, berarti ini tidak final ya. Yang ini final. Tidak final ini artinya dapat dikreditkan. Ya, jadi ketika kita dipotong pajak, ya misalkan Januari, Okta bekerja, Okta dipotong pajak. Nah, kalau pajaknya bersifat tidak final, maka nanti di akhir tahun bisa kita hitung ulang lagi. Ya. Jadi yang sudah dibayarkan tadi bisa kita hitung lagi berapa penghasilannya, berapa pajak yang sudah dikreditkan. Jadi kita totalkan dulu penghasilan selama setahun, kemudian kita totalkan juga berapa pajak yang dipotong. Biasanya terjadi perbedaan, ya. Ada yang terjadi perbedaan, ada tidak, ya. Jadi kalau terjadi perbedaan, maka nanti akan muncul namanya lebih bayar dan kurang bayar. Ya, jadi kalau kurang bayar kita wajib setor lagi, ya. Wajib setor lagi ke negara. Nah, kemudian kalau lebih bayar, ya kita bisa restitusi, ya kita bisa minta pengembalian. Tapi kalau kita minta pengembalian, kita harus siap untuk diperiksa, ya. Jadi mereka akan melakukan pemeriksaan dulu. Kita siap atau enggak? Nah, kalau siap, ya kita diperiksa, uangnya dikembalikan. Gitu. Nah, kalau bersifat final, dia sudah selesai urusannya. Artinya ketika sudah dipotong, dia tidak akan bisa dihitung lagi nanti ya di akhir tahun. Selesai gitu. Nah, yang Okta tanyakan tadi, kan kita ini setiap bulan dipotong. Nah, kemudian nanti tahunan ada lagi. Sebenarnya itu sama. Ya, jadi yang setiap bulan dipotong itu adalah angsurannya. Ya. Jadi itu cicilan. Ya, cicilan agar tidak berat nanti kalau bayarnya
di akhir tahun. Jadi kita nyicil dulu ya setiap bulan, tiap bulan, nanti di akhir tahun tinggal membayar kekurangannya saja. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan stelsel pajak yang pernah kita bahas sebelumnya di presentasi teman-teman. Karena stelsel itu ada stelsel real, kemudian ada stelsel fiktif atau anggapan, kemudian ada stelsel campuran. Ya, stelsel anggapan ini yang kita bayar per bulan. Ya, jadi kita menganggap gaji yang dibayarkan ya setiap bulan ini akan berlaku setahun. Ya, jadi misalkan saya digaji bulan Januari. Nah, nanti penghitungannya ini setahun, disetahunkan. Setelah dapat pajak setahun baru dibagi per bulannya itu berapa. Ya, jadi yang saya bayar itu adalah pajak setahun tapi dicicil per bulan. Ya, biar nggak berat nanti di akhir. Gitu terus sampai bulan November, nanti di Desember baru dihitung ulang. Berapa sih sebenarnya gaji saya selama setahun? Kemudian berapa sih pajak yang sudah saya bayar? Nah, baru kita match-kan ya. Bisa lebih atau kurang bayar. Gitu ya. Jadi yang dibayar setiap bulan itu sama ya dengan yang tahunan ya. Jadi bukan dua hal yang berbeda, itu satu hal yang sama. Ya, jadi yang di akhir tahun tadi itu namanya stelsel ya real. Ya, jadi kalau kita gabungkan namanya stelsel campuran. Oke, seperti itu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya ini ya, penerima penghasilan, ada pegawai, ada mantan pegawai, bukan pegawai. Ya, jadi kriterianya seperti ini, karena akan ada perbedaan tarif nantinya. Pegawai berapa, mantan pegawai berapa, bukan pegawai berapa, kemudian penerima pesangon atau pensiun, penerima JHT atau THT, kemudian pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ya, pegawai lepas, kemudian calon pegawai. Ya. Jadi PP pasal 21 ini cukup banyak juga ya tarifnya, dan penghitungannya juga banyak ya. Makanya untuk pasal 21 ada 3 pekan ya pembahasannya ya, karena nanti akan ada aplikasinya juga ya, ISPT PPA pasal 21. Teman-teman sudah bisa ya mencoba mendownload aplikasi tersebut, kemudian menginstal ya di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing, karena nanti di minggu ke-7 kita akan menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi silakan diinstal mulai dari sekarang. Nanti kalau ada masalah bisa hubungi saya. Ya, karena biasanya akan terjadi masalah-masalah saat install aplikasi tersebut. Ya, ini untuk penerima penghasilan. Ya, intinya orang pribadi ya yang bekerja atau orang pribadi yang menerima pekerjaan atau yang menerima penghasilan. Ya, jadi itu yang merupakan objek ya, subjek pajak, dan objeknya tergantung penghasilannya. Nah, ini yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Ini sudah pernah kita singgung juga sebelumnya. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ini tidak termasuk wajib pajak pasal 21. Jadi ketika mereka menerima penghasilan dari negaranya, kan mereka digaji oleh negaranya, itu tidak dikenakan pajak. Tapi kalau mereka menerima penghasilan dari Indonesia, maka akan dikenakan pajak, yaitu pasal 26. Ya, jadi kalau pasal 21-nya dia nggak kena, tapi nanti di pasal 26-nya dia akan kena kalau dia menerima penghasilan dari Indonesia. Tapi kalau tidak menerima penghasilan dari Indonesia, maka dia tidak akan dikenakan pasal 21 atau 26. Ini hak wajib pajak ya. Haknya berhak meminta bukti potong ya kepada pemotong pajak ya. Jadi kalau kita menerima penghasilan kemudian dipotong pajak, kita berhak meminta ya ke perusahaan atau ke bendahara pemerintah atau ke siapapun ya yang memotong. Karena itu sebagai bukti bahwa sana kita sudah membayar pajak. Kemudian
WP berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian wajib pajak berhak mengajukan banding dalam hal mempunyai alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan. Kemudian kewajiban PPh pasal 21, ya, kewajibannya WP wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong terkait jumlah tanggungan keluarga. Ya, jadi ini penting ya, karena ini akan berpengaruh ke PTKP nanti. Ya, jadi berapa jumlah yang kita tanggung. Kemudian kalau kita sudah menikah, ya, juga harus diberitahukan karena akan berpengaruh terhadap penghitungan pajak. Ya, jadi semakin banyak tanggungan, pajaknya akan semakin kecil. Kemudian wajib pajak berkewajiban melaporkan SPT tahunan. Ya, jadi ini kewajiban seluruh wajib pajak ya yang penghasilannya di atas PTKP atau yang dipotong pajak, maka wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Paling lambat untuk orang pribadi tanggal 31 Maret ya, bulan ini ya terakhir untuk orang pribadi. Untuk badan 30 April 2021 ya, tahun ini. Ya, ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21, ya, santunan asuransi, kemudian natura, kemudian pensiun, zakat, beasiswa, nah itu dibebaskan. Jadi kalau teman-teman menerima beasiswa, maka itu bukan objek pajak. Pasal 21. Oke, sampai sini ada yang menanyakan, silakan. Oke, tidak ada. Ya, sudah paham semua nih. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Bella Rizky, Pak. Ya, Tadi Bella. kan saya ada nonton video yang di learning. Terus ada dijelasin di situ yang objek pajaknya, Pak. Terus ada yang bagian penghasilan bruto. Penarikan dana pensiun oleh pegawai sebelum pensiun. Itu maksudnya gimana, Pak? Gimana? Dia termasuk dalam objek pajak. Dia tuh masih pegawai di perusahaan itu yang belum pensiun, tapi dia udah narik uang pensiunnya gitu, Pak. Itu dikenakan pajaknya gimana, Pak? Oh iya. Ya, jadi ketika, ya kan kalau sekarang aturan penarikan pensiun itu kan ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti ketika penghitungan pajak pasal 21 untuk gaji, kan ada nanti komponennya iuran pensiun. Nah, iuran pensiun itu kan dikeluarkan ya nanti atau menjadi pengurang ya di pajak bulanan yang akan kita bayar. Nah, kemudian kenapa dikeluarkan? Karena nanti akan dikenakan pajak ketika si pekerja ini menerima uang pensiun tadi. Ya, jadi pensiun itu nanti juga akan ada pajaknya. Ya, jadi pensiun itu akan dikenakan pajak ya kurang lebih sama seperti ketika teman-teman bekerja seperti biasa. Ya, jadi setiap bulan ketika terima uang pensiun ya akan dikenakan pajak. Seperti itu. Ya, jadi misalkan ada orang tuanya yang pensiunan ya pegawai negeri, nah itu ketika menerima uang bulanan akan dipotong pajak ya. Ada tarif pajaknya. Ya, seperti itu. Gimana Bella? Berarti yang kalau misalnya nggak kena pajak itu cuman yang tadi tuh ya, Pak, pendiriannya udah disahkan oleh kementerian itu ya, Pak? Yang masuk ke pengecualian. Yang pendiriannya? Sudah di Ya, jadi tadi, Pak? ya untuk asuransi itu dikurangkan dari penghitungan pasal 21 ya ketika kita menerima gaji. Nah, tidak semua asuransi yang boleh ya dikurangkan.
Ya, tapi asuransi yang sudah diizinkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan. Ya, jadi ketika kita membayar asuransi tersebut, ya, maka bisa sebagai pengurang pajak. Ya, asuransi untuk pensiun ya di sini. Nah, kan nanti ada asuransi untuk kesehatan juga. Nah, asuransi kesehatan itu nanti masuknya sebagai penghasilan. Ya, nanti akan kita bahas di contoh lebih detailnya lagi. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ini saat terutang PPh pasal 21 ya. Bagi penerima penghasilan ya pada saat dilakukan